Basa-basi. Biar nggak basi. Kembali kita ke program Bukan Basa-basi supaya tidak basi. Dan kita masih akan ngobrol bersama Dr. Jamal. Dan acara ini juga bisa Anda dengarkan di radio-radio di seluruh Jawa Barat, anggota PRSSN di Jawa Barat. Tadi kita sudah masuk ke dalam apa itu hak cipta, bagaimana undang-undang hak cipta itu, atau ya undang-undang hak cipta itu sejak kapan? Sejak zaman Belanda, sejak Hindia Belanda begitu, masuk ke zaman Republik sampai lahir yang 2008 2014. Dan yang menjadi benang merah perlu dipahami bahwa hak cipta itu tidak perlu didaftarkan, boleh dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual di Kementerian Hukum di Jakarta. Dan yang disebut dengan hak cipta itu bukan hanya lagu, tapi buku, tari-tarian, kemudian lukisan dan sebagainya seperti itu. Nah, yang belakang menjadi menarik juga Pak Jamal adalah di karangan praktisi radio dan juga masyarakat umum, pengusaha kafe, semacam itu ya. Tapi oke, saya mau tarik ini lebih sempit dulu ke dalam dunia radio dulu gitu kan ya. Di mana radio adalah juga lembaga penyiaran yang memutar lagu gitu kan. Tadi kan konteksnya ada lagu tadi itu ya. Lagu sebagai salah satu karya cipta atau hak masuk dalam hak cipta. Radio juga masuk dalam kategori itulah gitu. Lalu bagaimana hubungannya undang-undang hak cipta dengan radio siaran? Kan ada istilah royalty atau copyright dan sebagainya macam. Itu bagaimana hubungan radio siaran dengan undang-undang hak cipta? Mungkin Pak Jamal secara sepintas lah gitu ya. Tidak perlu dalam karena memang ini perlu pendalaman yang sangat memakan waktu, bisa mungkin 8 semester. Oke. Sebenarnya gimana sih radio sebagai lembaga penyiaran dengan undang-undang hak cipta itu? Khususnya lagu ya, khususnya kaitannya dengan lagu. Karena saya bukan di radio ya. Saya nggak tahu Pak Erwin lebih tahu itu. Kan radio itu ada yang news, berita. Kalau berita konteksnya menjadi nggak ada urusan dengan lagu ya. Barangkali ya. Barangkali. Nah kalau radio tadi bersinggungan dengan lagu di Undang-Undang Cipta tadi udah disebutkan bahwa lagu itu ada penciptanya. Betul. Oke. Nah kalau sudah ada penciptanya, kemudian pihak radio tadi mau menyiarkan lagu tadi itu harus ada izin dari pencipta. Kenapa? Dalam hak kekayaan intelektual, hak cipta ya, dalam hak cipta itu tadi dikatakan eksklusif. Di dalam hak cipta itu ada 2 hak yang melekat dengan urusan eksklusif. Apa sih? Di situ ada hak moral pencipta dan hak ekonomi. Nah, apa itu hak moral? Saya gambarkan dengan agak guyon sedikit ya. Kemarin ini sempat heboh juga lagu Indonesia Raya itu. Kalau dinyanyikan berulang-ulang sejak merdeka dulu sampai hari ini bisa jadi W.R. Supratman almarhum menjadi orang terkaya di seluruh Indonesia. Nah, betul sih hak cipta itu ada hak eksklusif. Artinya ada hak moral dan hak ekonomi tadi ya, undang-undang yang bicara. Nah, apa itu hak moral? Kebayang nggak lagu Indonesia Raya yang dinyanyikan di istana gitu ya, setiap 17 Agustus atau setiap acara-acara formal begitu ya. Atau acara hari Senin lah di sekolah gitu di sekolah gitu ya. Terus dirubah jadi lagu dangdut koplo. Kebayang nggak? Kan seru urusannya ya. Nah itu mengganggu. Saya kebayangin kalau Pak W.R. Supratman dengar lagu saya dinyanyikan dengan dangdut koplo, mungkin bangun dari kuburnya. Jadi saya juga nggak kebayang begitu kok apa ya memang begitulah melekat ya. Ada beberapa kasus yang terkait dengan hak moral itu, tapi kayaknya nggak waktunya sekarang kita bicara itu ya. Tapi itulah hak moralnya. Jadi orang sudah bersusah payah, mungkin dia menyanyikan atau menciptakan lagu tadi itu dengan posisi sedang berduka. Betul. Kalau dirubah menjadi lagu mars kan jadi itu kontradiksi. Nah, itu hak moral. Sekarang hak ekonomi. Yang dibilang eksklusif itu ekonomi. Jadi pencipta itu
ceritanya negara mau menghargai, menghargai dan melindungi tentunya ya. Nah penghargaannya itu diberikan hak ekonomi karena nggak gampang orang menciptakan sesuatu ya, katakanlah menciptakan lagu. Jadi perlu diberikan penghargaan. Nah penghargaan itu berupa hak ekonomi. Apa itu ekonomi? Royalti. Kita mengatakannya royalti. Royalti itu apa ya? Ya pengganti biaya begitulah ya. Nah mungkin yang menjadi sekarang heboh begitu ya tentang besaran. Besaran yang harus dibayar. Besaran yang harus dibayar, siapa yang harus bayar dan bayarnya kemana. Itu mungkin yang menjadi perdebatan sekarang ini. Semuanya masuk akal. Pencipta berhak. Betul. Nah cuma berapa itu diskusi. Ya kan. Nah, Jadi bukan ruangannya lain lagi, nanti ruangannya lain lagi. Tapi begini, radio harus bagaimana bersikap dengan menghadapi undang-undang hak cipta itu seperti itu mungkin. Ininya sederhananya gitu. Secara sederhana tadi saya katakan bahwa siapapun yang memanfaatkan ciptaan orang lain, dalam hal ini bukan radio gitu ya, maka dia punya kewajiban minta izin. Nah minta izin itu nanti timbul diskusi. Apakah si pencipta menggratiskan atau menuntut royalti. Kalau menggratiskan selesai, berarti radio tadi selesai. Tapi kalau dia menuntut royalti, ya berarti dia harus bayar. Itu sederhananya. Nah, bagaimana batasannya supaya yang sederhana saja ya batasannya. Misalnya tadi ada kontrak, gimana tuh realitas contoh konkretnya seperti apa? Ya tadi itu ada pemegang hak, ada user penggunanya. Radio ini dalam hal ini apakah dia pengguna atau tidak? Nah, itu kembali tergantung kesepakatan antara si pencipta dengan radio. Pencipta secara individu atau tadi grup juga bisa? Atau grup ya siapapun dia ya, karena hak cipta itu bisa dimiliki oleh seorang atau beberapa orang ya, atau grup tadi ya. Itu ya kondisional ya, nggak bisa kita jelaskan. Nah jadi kalau sekarang radio mau menyiarkan lagu dari grup atau dari lagu seseorang, aturannya mengatakan harus ada izin. Nah, tentang izin tadi itu diizinkan atau tidak, itu kan soal lain. Betul. Ya kan? Nah, andai kata diizinkan, kemudian radio tadi memutar lagu ciptaan tadi, secara hukum sebetulnya selesai. Tapi nggak ada masalah. Tapi bisa menjadi masalah kalau ada yang mempersoalkan. Maka sebaiknya radio tadi itu buatlah tertulis. Karena tertulis itu izin atau apapun itu kan perjanjian juga. Dengan siapa perjanjian itu? Dengan radio. Ya dengan pencipta lagu. Dengan pencipta lagunya. Atau dengan produsernya atau dengan labelnya gitu. Oh tergantung. Jadi gini, kalau undang-undang mengatakan pencipta lagu itu dia bisa bergabung sama ada namanya lembaga manajemen kolektif. LMK ya. LMK disingkat LMK. Nah, LMK itulah nanti yang dia cari tahu siapa-siapa yang mau memutar lagunya. Misalnya Pak Erwin pencipta lagu gitu ya. Pak Erwin perlu memberi kuasa kepada LMK tadi ya. Untuk LMK yang bekerja mencari tahu siapa-siapa yang memutar lagu ciptaannya Pak Erwin. Nah, nanti LMK ini yang tadi dia berdasarkan kuasa dari pencipta lagu tadi itu menagih. Mengkolek, menagih untuk supaya si pengguna tadi bayar. Nah, kalau misalnya nih, sekarang kita balik gitu ya, Misalnya si radio dapat pesanan misalnya saya pencipta lagu, Pak Jamal radio misalnya gitu. Pak Jamal, tolong nih putarkan lagu saya. Nah, itu gimana caranya itu kalau dengan seperti itu? Iya, kalau Pak Erwin tadi bilang minta tolong saya memutarkan lagu saya, bukankah itu persetujuan? Ya. Nah persetujuan kan juga perjanjian. Baiknya tertulis ya kalau gitu. Oh ya semua sebaiknya tertulis karena hubungan hukum yang terjadi Indonesia begini, di sistem hukum Indonesia ya. Kalau orang timbul masalah, yang ditanyakan itu buktinya apa? Maka bukan berarti saya tidak percaya Pak Erwin atau Pak Erwin tidak percaya saya. Bisa saja itu nanti terjadi konflik yang munculnya mungkin bukan katakanlah Pak Erwin grup, Grup. Saya yang radio gitu ya. Pak Erwin mengizinkan Pak Jamal tolong dong puterin lagu saya. Saya putar lagu tadi itu kan saya dapat izinnya baru dari Pak Erwin. Betul.
belum tentu grup Pak Erwin mengizinkan. Pemain gitarnya. Nah, jadi sebaiknya ya kalau grup mungkin ada pimpinannya. Nah, maka buatlah perjanjian si pimpinan tadi atas nama grup tadi. Jadi Erwin untuk atas nama grup Anu ya minta tolong ke saya putarkan lagu kami lagu kita. Berapa kali, berapa waktu sebaiknya ditentukan, dijelaskan. Jadi itu begitulah kurang lebih solusi yang bisa diambil dalam perkembangan dunia saat ini, gitu ya. Yang situasi yang sekarang. ini. Upaya ini dilakukan sebagai upaya perlindungan bagi kita, semua. Bagi dua-duanya, kedua pihak. Jadi tidak akan timbul persoalan hukum di kemudian hari karena tadi adanya surat itu. Kalau saya radio meminta izin kepada pencipta lagu, sedangkan kita tidak tahu di mana tempat tinggal pencipta lagu itu, maka lewat LMK tadi ya. Bisa LMK. Jadi gini, di Undang-Undang Hak Cipta disebut ada dua instrumen itu ya. Satu disebutnya LMK tadi ya. Di Undang-Undang Hak Cipta ada lagi disebut nama LMKN. Tapi di Undang-Undang Hak Cipta ngomong LMKN. Nggak tahu salah ketik, nggak tahu gimana, saya nggak tahu. N-nya kecil, bukan huruf kapital gitu ya. Huruf besar bukan huruf besar. Nah, tapi kemudian pelaksanaan dari undang-undang ini kemudian lahirlah peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah nomor 56 tahun 2021. Di situ jelas LMK-nya itu semakin jelas ditulisnya N-nya N kapital. Nah, dua-duanya ini punya wewenang untuk mengkolek, untuk memungut royalti tadi itu. Cuman pembagiannya antara LMK dengan LMKN ini hemat saya pengaturannya masih belum kok kesannya ada dualisme gitu ya. Tapi sebetulnya fungsinya sama-sama mengkolek. Jadi dia kalau di LMKN disebutnya menghimpun. Cuman pertanyaan saya ini pribadi, bagaimana bisa menghimpun tanpa mengkolek? Iya kan? Nggak logis rasanya. Nah, jadi maka LMKN juga mengkolek dalam bacaan saya. Karena dia menghimpun. Tujuannya itu nanti didistribusikan kepada si pencipta. Misalnya radio Pak Erwin gitu ya, Radio X gitu ya. Memutar lagu kan bukan memutar lagu pencipta Jamal aja. Mungkin ada yang lain-lain segala macam. Nah, boleh jadi si yang lain-lain pencipta lagu ini tergabung di satu LMK. LMK ini ada beberapa. Nah, bisa jadi dia lagu-lagu yang diputar di radionya Pak Erwin itu ada beberapa pencipta dan beberapa pencipta ini tergabung dari beberapa LMK. Nah, bisa saja itu nanti si LMK yang bertanggung jawab tadi itu menghubungi Pak Erwin, bayarlah masing-masing. Atau bisa juga satu LMK tadi itu memungut langsung kepada Pak Erwin. Itu kalau yang satuan gitu ya. Tapi kan bisa juga misalnya tadi Pak Erwin singgung ya, tapi membatasi diri bukan radio. Saya contoh aja. Misalnya kafe. Kafe itu memutar lagunya kan mungkin nggak satu ya, karena dia buka dari jam berapa sampai jam berapa. Betul. Nah, si LMK itu tadi itu bisa memungut atau bisa membuat perjanjian sama si kafe tadi itu per tahun. Atau per apa? Silakan saja. Satuan waktunya itu semuanya berangkatlah dengan perjanjian supaya jelas. Kemudian besarannya pun silakan saja. Itu sebabnya dalam pandangan saya hak cipta itu pada dasarnya hukumnya hukum privat, bukan hukum publik. Hukum privat itu hukum antara para pihak yang negara tidak ikut campur. Sedangkan kalau hukum publik kan misalnya hukum pidana, hukum tata usaha negara, itu melibatkan negara. Kalau ini enggak, hubungannya itu betul-betul antara pribadi-pribadi atau kelompok dengan kelompok, artinya privat lah. Nah ini yang kita membacanya seperti itu. Nah jadi pendengar dan pemirsa bukan basa-basi PRRI Jawa Barat, artinya khususnya saya ingin memberikan catatan bagi radio. Aman adalah ketika Anda mendapatkan bukti tertulis dari produser atau label atau dari pencipta bahwa Anda punya perjanjian, kita punya perjanjian dengan mereka seperti itu. Atau kita minta izin kepada pencipta
yang intinya adalah perjanjian lah, mungkin begitu ya intinya. Betul. Sehingga kita aman dari katakanlah gugatan atau semacam itulah, katakan semacam itu, dan itu jauh lebih aman seperti lebih itu. aman, lebih betul. aman ya. Dan nanti kalau soal perhitungan dan sebagainya itu nanti ruangan lain, karena sekarang pun juga masih dalam perdebatan, masih dalam diskusi-diskusi yang panjang ya. Seperti itu. Bahkan ada yang menggratiskan. Ada yang menggratiskan. Ya. Ya, jadi gini. Jadi gini mungkin Pak Erwin ya. Kalau tadi saya sebut perjanjian, kesepakatan atau kontrak atau apapun namanya, undang-undang nggak ngomong itu. Ya. Undang-undang ngomongnya minta izin. Ya. Undang-undang ngomongnya lisensi. Nah, lisensi itu perjanjian bisa, kesepakatan bisa, kontrak bisa. Baik, nanti kita kembali di bagian akhir untuk lebih sedikit lagi lebih dalam tentang bagaimana hak cipta. Bukan basa-basi. Biar nggak basi.